Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Andawiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Syah Kuala dengan nomor induk 210650104006. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021, kami akan mengadakan ujian kinerja untuk mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Syah Kuala. Berikut pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Masuk semua. Kemudian harus ingat, pada saat sekarang ada pandemi COVID-19. Anda tadi dari rumah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan, karena dengan sarapan kita akan meningkatkan imun dalam tubuh kita masing-masing. Sehingga jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dalam COVID-19 kita harus selalu menjaga 3M. Harus memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan kalau bisa mengurangi mobilitas, termasuk kalau yang 5M. Nah, sekarang di daerah kita pandemi sudah mulai menurun, sehingga 3M jangan sampai lupa. Agar kita lebih bersemangat pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama, lagu Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang memimpin ke depan? Ya. Semuanya berdiri. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, saya hanya mengingatkan kembali sekarang, coba diperiksa dulu di bawahnya ada sampah-sampah apa enggak? Nah, semua sudah rapi? Sudah. Bukunya dikeluarkan? HP-nya juga dikeluarkan? Ada yang ketinggalan? Sudah. Sebelum kita mempelajari materi yang berikutnya, kita akan mengingatkan kembali materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu apa yang kita pelajari?
substansi demokrasi. Apa itu pengertian demokrasi? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagus. Kemudian yang berikutnya, klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi berdasarkan kehendak rakyat, penyaluran kehendak rakyat. Ada dua. Apa saja? Demokrasi secara langsung dan juga demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Bagus. Masih ingat apa itu demokrasi yang secara langsung? Bagaimana? Demokrasi secara langsung yaitu demokrasi yang mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan. Ya, kalau yang tidak langsung? Karena tidak langsung diwakilkan oleh lembaga legislatif. Iya, diwakilkan melalui perwakilan. Bagus, berarti masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Apa saja prinsipnya demokrasi? Ya, silakan Pak. Satu, padanya penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Menjamin tegaknya keadilan dan mengakui adanya keanekaragaman. Mengakui adanya keanekaragaman. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Kita kira-kira Anda masih ingat semua ya? Sudah paham ya? Sudah paham. Kalau memang Anda sudah mengingat minggu yang lalu pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, Anda sudah memahami, akan kita lanjutkan pelajaran hari ini. Untuk yang minggu ini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan KDN ya. Nah, minggu yang sekarang mengkaji tentang dinamika dan penerapan demokrasi di Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Berkaitan dengan dinamika demokrasi yang ada di Indonesia, namanya dinamika penerapan. Berarti apa? Penerapan demokrasi dari waktu ke waktu. Ya, bagaimana di masa Orde Lama, bagaimana di masa Orde Baru, kemudian di masa reformasi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian mempelajarinya, maka sekarang mulai dilakukan pretestnya. Silakan HP-nya dibuka, link Google Form sudah dikirimkan. Silakan dibuka, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau sudah selesai dari mengerjakan pretest yang sudah ada di link Google Form kalian masing-masing, diperhatikan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penerapan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Nanti Anda akan saya bagi menjadi 3 kelompok belajar. Kemudian pada saat kalian belajar, apa saja yang akan dinilai pada saat berdiskusi. Yang akan dinilai adalah bagaimana sikap kalian nanti pada saat mengikuti diskusi, aktif atau tidak mengikuti diskusi, itu yang akan dinilai. Kemudian bagaimana Anda mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Kemudian yang berikutnya, untuk kelompok 1 nanti akan mengamati tentang gambar ini berkaitan dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Kemudian yang kelompok berikutnya, kelompok Orde Baru, akan mengamati tentang permasalahan yang muncul pada masa Orde Baru. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok Orde Reformasi yang nanti akan
memunculkan permasalahan yang terjadi pada masa Orde Reformasi. Nah, di masa yang akan kita pelajari ini, dari waktu ke waktunya, bagaimana pelaksanaan Orde Lama, bagaimana pelaksanaan Orde Baru, dan bagaimana pelaksanaan Orde Reformasi. Kira-kira yang Anda pikirkan apa tentang Orde Lama? Yang Anda pikirkan apa tentang Orde Lama? Apa yang Anda munculkan pada begitu melihat dekret Presiden 5 Juli 59? Permasalahan apa? Ya. Alasan apa yang menyebabkan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1950? Alasan apa? Oke, itu pertanyaannya. Permasalahan yang Anda munculkan simpan dulu. Nanti selesaikan bersama. Ada lagi? Pemilihan umum pada tahun 1955. Yang kencang? Yang kencang? Bagaimana tahap pemilihan umum pada tahun 1955? Bagaimana Tahap pemilihan umum pada tahun 1955. tahap? Ya. Terus masih ada lagi? Permasalahan yang muncul di era Orde Baru. Apa yang kira-kira Anda tanyakan? Ya, silakan. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru? Oke. Simpan dulu pertanyaannya, nanti dibahas. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ya? Bagaimanakah pelaksanaan asas pemilu pada masa itu? Ya. Bagaimanakah pelaksanaan pemilu pada masa itu? Ditulis, kemudian nanti dibahas bersama. Kemudian kalau di Orde Reformasi, ada permasalahan yang muncul? Ya? Apa yang melatar belakangi sampai terjadinya reformasi? Apa yang melatar belakangi Sampai terjadinya reformasi. sampai terjadinya reformasi? Oke, kemudian ada lagi? Ya, silakan. Bagaimanakah pelaksanaan pemilu pada masa reformasi? Ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu nanti bisa lagi kalian cari sambil dipecahkan. Jadi Anda mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, bertanya dari permasalahan itu, kemudian di bawahnya adalah solusinya. Itu nanti yang akan kalian lakukan. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kelompok Orde Lama ada Salsa, Hilbra, Grace, dan Irma. Kelompok Orde Baru ada Devi, Rama, Fajar, dan Sherin. Ayo. Orde Lama di sini ya. Bangkunya dihadapkan ke Mas sudah ya. Terus sekarang ini LKPD-nya dikerjakan. Ingat, nanti selain satu mengerjakan di laptop untuk presentasi, yang lain mencari jawaban, mencari permasalahan, mengerjakan di lembar LKPD. Ya, Pak. Silakan sekarang untuk dimulai mengerjakan LKPD-nya. Mencari jawabannya bisa dari buku, bisa dari internet. Ya.
Reformasi mana yang dibahas? Masalahnya politik dan sosial, lalu ada tuntutan-tuntutan pada saat reformasi, dan yang terakhir ada kronologi. sudah selesai ya diskusinya? Kalau sudah silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok mana yang sudah siap maju duluan? Silakan. Ya silakan. Reformasi karena yang sudah selesai duluan, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami dari kelompok reformasi akan menyampaikan materi tentang reformasi. Reformasi sendiri dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Pertama dari ekonomi, ada yang pertama tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, lalu nilai rupiah yang melemah terhadap dolar, lalu ada harga BBM dan kebutuhan pokok yang naik. Dari aspek politik, terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya, lalu ada juga alasan dibentuknya kabinet pembangunan ke-7 yang mengandung unsur KKN. Selain itu dari aspek sosial, adanya kesenjangan sosial antara kaum elit politik dan pengusaha keturunan Tionghoa, lalu juga hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintahan Orde Baru sehingga banyak terjadi kerusuhan dan demonstrasi. Selanjutnya tuntutan reformasi. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pada masa reformasi terjadi tahun Pada tanggal 12 Mei 1998, puncak dari reformasi, terjadi tragedi Trisakti yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak. Lalu pada hari selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 1998, pecahnya kerusuhan di Jakarta dengan menghancurkan usaha-usaha milik rakyat etnis Tionghoa. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 1998, makin banyak terjadi demo di seluruh wilayah Indonesia. Demo di Jakarta berhasil mengepung gedung DPR. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 1998, pengumuman pengunduran diri Soeharto sebagai presiden di Istana Merdeka. Lalu Oke, itu tadi yang presentasi dari kelompok Orde Reformasi. Sekarang siapa di antara kalian yang masih menginginkan untuk mengucapkan permasalahan pada masa Orde Reformasi ini? Silakan. Ya, silakan. Untuk kelompok reformasi. Ya, silakan. Untuk kelompok reformasi diperhatikan betul-betul pertanyaan dari kelompok Orde Lama. Silakan. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi? Sudah. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi? Jadi pada masa reformasi pemilihan umumnya menggunakan asas berjudul. Pemilihan pertamanya pada tahun 1999 diikuti oleh 48 peserta. Pada tahun 2004 diikuti 24 peserta yang merupakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada tahun 2009 diikuti oleh 44 peserta, tahun 2014 diikuti 12 peserta, dan tahun 2019 diikuti oleh 14 peserta. Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Silakan ditutup untuk silakan kembali ke tempat. Oke, sudah siap? Silakan.
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Pada pemilu 1977 terdapat kebijakan fungsi partai, sehingga pemilu sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pada pemilu 1971 hingga 1997, golongan karya meraih suara terbanyak. Nomor 2, bagaimanakah pelaksanaan asas pemilu pada masa Orde Baru? Asas pemilu pada masa Orde Baru adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan asas pemilu pada masa Orde Baru tidak berjalan sesuai asas yang berlaku. Asas luber tidak berlaku sama sekali karena pada saat itu golongan karya mengharuskan 4 pegawai negeri sipil memilih Soeharto sehingga lawannya kalah telak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya silakan kepada moderator. Dari kelompoknya Orde Baru ada yang ingin ditanyakan untuk dari kelompok yang lain? Silakan. Disimak betul-betul ya. Silakan. Mengapa pada masa Orde Baru pemerintah menjadi anti kritik? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok reformasi. Pada masa itu, Presiden Soeharto tak pernah mau mengenal apa yang namanya oposisi. Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Posisi yang asal sokong menentang, asal saja berbeda, tidak bisa kita kenal di sini, kata Soeharto. Menurut Soeharto, ada yang namanya kontrol sosial, tapi jangan sampai membuat keonaran, jangan sampai ribut-ribut dan mengganggu stabilitas nasional. Itu jawaban dari kelompok kami mengenai mengapa pada masa itu pemerintah anti kritik. Bagaimana kelompok yang bertanya? Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, didiskusikan bersama, di Orde Lama ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Tadi sudah sempat disampaikan, termasuk adanya partai politik PKI. Kenapa dijadikan sebagai partai atau diizinkan menjadi partai politik? Ingat ya, tadi sempat disebutkan di situ ada 19 PKI termasuk 19 partai yang ikut di dalam pemilihan umum tahun 1955. Walaupun PKI termasuk partai yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila ya, harus ingat bertentangan dengan Pancasila, tapi saat itu masih diizinkan mengikuti pemilihan umum karena didukung oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pemilu di masa Orde Baru. Bagaimana Orde Baru dengan asas yang luber tadi? Anda ingat permasalahan yang muncul di sana tadi? Nah, di masa Orde Baru dengan lubernya, tetapi ternyata keadilan yang ada apa enggak? Ada apa enggak? Ketidakadilannya di mana? Partai Golkar mengharuskan pegawai negeri untuk memilih Soeharto kembali. Iya, Partai Golkar masih diberi keistimewaan, keharusan bahkan untuk menjadi partai pendukung dari golongan karya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Orde Reformasi. Tadi harus digarisbawahi ya Mbak, untuk yang dan Mas yang ada di Orde Reformasi serta semuanya. Ada 12 partai politik pada tahun 2014, tapi itu partai yang nasional. Ada juga partai lokal. Partai lokal itu di mana tempatnya? Khusus hanya di Aceh. Ya, hanya khusus di Aceh. Partai itu tidak dimunculkan di kita di Jawa ini, tidak dimunculkan. Memang di sana ada otonomi khusus, sehingga semua daerah memang
memang menggunakan otonomi daerah, tetapi untuk di Aceh ada perlakuan khusus. Di sana juga ada partai yang khusus lokal di wilayah Nanggru Aceh Darussalam atau biasa disebut NAD. Nah, seperti itu. 2014, 2015, 2019 di Aceh itu sudah diberi keistimewaan, kekhususan tadi, ada partai khusus untuk wilayah daerah Aceh. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini? Silakan kelompok satu, kesimpulannya apa kira-kira? Singkatnya dari permasalahan yang disampaikan tadi, PKI saat itu didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu PKI memang mengikuti pemilu. Ya, PKI memang didukung oleh pemerintah sehingga PKI bisa mengikuti pemilu. Kemudian di permasalahan yang muncul di Orde Baru, permasalahan apa yang bisa dimunculkan, yang bisa disimpulkan? Untuk yang di Orde Baru, asas lubar itu yang seperti apa? Satu anak satu. Nah, ayo, siapa? Langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, maksudnya? Semua orang yang sudah punya hak, mempunyai hak langsung untuk datang langsung untuk memilih, tidak boleh dibatalkan. Umum, yang rakyat Indonesia punya hak pilih. Terus bebas memilih siapa saja yang akan ya kemudian rahasia. bersifat rahasia, tidak boleh di. Oke, bagus. Kemudian yang berikutnya Orde Reformasi. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian juga yang perlu diingat pada saat pada saat reformasi, disitulah terjadi pergantian atau dinamika tata cara pemilihan umum yang dulu itu tidak ada pilsum atau pemilihan secara langsung. Kemudian pada masa reformasi ada pemilihan secara langsung. Saya kira seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan materi hari ini? Kemudian jangan lupa untuk kita pada saat mengadakan diskusi ini, jika Anda sudah memahami, sekarang dilakukan post testnya. Dari materi yang sudah ada, post test di Google Form di HP kalian, link sudah dikirimkan. Silakan untuk melakukan post test. Waktunya 5 menit. Sudah ya? Silakan kumpulkan langsung dikirim. Sudah. Kemudian untuk minggu yang akan datang, jangan lupa apa yang akan kalian persiapkan. Yang akan persiapkan adalah kita akan mempelajari tentang upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Itu materi yang akan kita pelajari minggu yang akan datang. Materi tetap berada di buku paket dan juga di internet. Jangan sampai lupa itu.
Sebelum pelajaran kita akhiri, bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, yes. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin salah satu dari kalian untuk mengakhiri agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.